Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Tumbal Pesugihan Nyai Gayatri. Nyawa keluarga kutukar harta. Aku sudah cukup jauh berjalan. Mata ini tertuju pada sebuah goa yang cukup besar. Hati memaksa untuk memasuki goa tersebut. Dalam pekatnya malam dan dibarengi dengan basmalah, diri ini mencoba berani untuk masuk. Aku tidak akan kalah. Allah senantiasa bersamaku. Semakin masuk ke dalam, terdengar suara jejitan kelelawar dan tetesan air. Sepertinya berasal dari batu-batu goa, atau ada sumber air di dalamnya. Hawa aneh pun mulai sangat terasa. Bau busuk yang begitu menusuk membuat perut sedikit mual. Ada hal yang membuatku menelan ludah saat tengkorak manusia berserakan di mana-mana. Bahkan ada tengkorak yang masih berbalut daging yang mulai menipis dan busuk. Doa dan kalimat istighfar menemaniku. Walau jantung berdegup kencang, tapi aku mencoba menepis segala rasa takut yang hinggap. Aku mendengar suara perempuan yang menangis tersendu-sendu. Aku tidak boleh terlena dengan tipu muslihat setan. Mungkin itu adalah jin yang nakal yang mencoba mengganggu dan mengarahkanku untuk berjalan menghampirinya. Hei, tunjukkan wujudmu. Mengapa kau membawaku ke sini? Teriakku berharap ada sosok yang mau menampakkan asli wujudnya. Tangisan itu semakin mengeras. Jika itu keinginannya, aku akan ikuti sampai kemanapun. Aku mencoba mengarahkan langkah ini ke sumber suara. Meskipun sulit berjalan di tengah gua yang begitu pengap, suara itu semakin terdengar jelas. Bulu kuduk semakin berdiri merasakan hawa mistis yang begitu kuat. Entah mengapa tubuhku terasa semakin lemah, seperti ada energi yang mengambil kekuatan dalam diriku. Jalan apapun menjadi sulit dan berat. Tidak, aku tidak boleh kalah. Napas ini mulai sesak, tapi mataku mengarah pada suatu tempat seperti sel tahanan di salah satu ujung. Terlihat ada sosok yang duduk mendekap kakinya dengan kepala yang ditenggelamkan ke dalam tangan. Siapa itu? Ucapku dengan memegang dada. Napasku semakin tidak beraturan. Sosok itu mengangkat kepalanya dan mengarahkan wajahnya ke arah teriakanku. Siapa kamu? Teriaknya ketakutan. Mata ini membulat. Aku meyakinkan diri bahwa yang berada di hadapanku saat ini adalah dia. Ya, dia adalah Lisa, pasien yang selama ini menjadi kekhawatiran terbesar dalam hidupku. Lisa? Aku berlari menghampirinya dengan tubuh yang dipaksakan bergerak. Siapa kamu? Jangan sakiti aku. Aku mohon. Ucapnya lirih, namun terlihat jelas wajahnya mengalami ketakutan. Entah mengapa hatiku sakit melihat keadaan Lisa yang begitu memprihatinkan. Aku Andi, jangan takut. Aku akan mengeluarkanmu dari sini, kataku dengan penuh keyakinan. Lisa berdiri dan berlari ke arahku. Dari balik jeruji, dia memegang tanganku dengan sangat kuat. Tangisan pecah seketika. Keluarkan aku dari sini, Kak. Aku takut. Mereka menyiksaku, Kak. Derai air mata itu membasahi wajahnya yang begitu kusam. Belum lagi tubuhnya yang begitu kurus dan lusuh. Entah berapa lama dia terkurung di sini. Iya, aku akan mengeluarkanmu. Yakinlah, Allah bersama kita. Kakiku kembali ada yang menarik. Mataku mengarah ke bawah. Tangan itu adalah tangan yang membawaku ke sini. Menggenggam kuat pergelangan kaki, aku kembali jatuh dan meronta, melawan tarikannya.
Allahu Akbar. Seruku menendang-nendang berharap cengkraman itu terlepas. Kak, pegang tanganku kak, teriak Lisa. Ia menjulurkan tangan untuk membantuku. Tangan Lisa tidak bisa kejangkau, namun tubuh ini berusaha melawan tarikan yang dirasa semakin kuat. Astagfirullahaladzim. Mataku terbuka melirik ke segala arah. Aku berusaha mengatur napas yang tidak beraturan. Kamu tidak apa-apa nak? Tanya bapak terlihat khawatir. Bapak kenapa di sini pak? Tanyaku heran. Tangan ini memegang kepala yang terasa begitu sakit. Tadi bapak mendengar kamu teriak. Saat bapak masuk ke dalam, kamu dalam keadaan tidur, tapi sudah berada di bawah. Apa kamu jatuh nak? Jika tadi mimpi, tidak mungkin aku berada di bawah dan jauh dari ranjang. Aku bergegas berdiri dan meraih jaket serta kunci motor. Loh, kak, kamu mau kemana? Tanya bapak mengikuti langkahku. Pak, aku harus menemui Lisa pak. Aku harus melihat keadaannya pak. Ini kan tengah malam. Tidak baik bertamu malam-malam nak. Lebih baik kamu sholat tahajud terlebih dahulu dan meminta petunjuk pada Allah. Langkah ini terhenti. Aku mengusap wajah dan mengucap istighfar beberapa kali. Benar kata bapak, lebih baik aku meminta petunjuk pada Allah, berharap jika ada jawaban tentang sesuatu yang harus kulakukan. Aku janji akan membantu anak itu. Aku tersenyum puas melihat kotak hitam berisi tumpukan kertas merah dan benda kuning berkilauan hasil pemujaanku tadi malam. Malam tadi Nyai memberikan nilai yang sangat fantastis karena Mas Darman sudah mengabulkan permintaan Nyai untuk memenuhi segala hasratnya. Cemburu, ya tentu saja awalnya seperti itu. Aku harus meninggalkan suamiku memadu cinta dan kasih dengan wanita lain. Tetapi semua rasa itu hilang saat semua terbayar dengan hal yang sangat kucintai di dunia ini. Aku yakin sebagai lelaki normal, Mas Darman pun tidak akan menolak dengan wujud Nyai yang cantik jelita seperti itu. Isi kotak sedang kuhitung, namun suara bel terdengar berbunyi beberapa kali. Aneh, mengapa ada tamu sepagi ini? Rumah ini tak pernah dijamah oleh tamu. Keluarga kami menutup akses untuk warga yang berkunjung kemari. Aku segera menyimpan kotak di lemari di tempat biasa dan bergegas melangkahkan kaki ke arah pintu untuk melihat siapa yang berani menginjakan kaki di rumahku ini. Aku terdiam beberapa detik menatap seorang yang dengan lancang tanpa undangan dan keperluan sudah berdiri di hadapanku kini. Ada apa? Aku tak pernah mengundangmu ke sini bukan? Ucapku ketus pada pria muda yang entah mengapa menjadi bayanganku selama ini. Saat kehadiran dia, firasatku mengatakan jika dia akan jadi penalu dalam kehidupan kami. Bu, mohon maaf, izinkan saya menjenguk Lisa bu, ucap Andi, wajahnya memelas penuh kekhawatiran. Enggak usah, Lisa baik-baik saja, lebih baik kamu pergi dari sini. Aku masih berbicara dengan nada datar. Tangan ini meraih daun pintu mencoba untuk menutupnya, namun Andi mendorongnya sekuat tenaga sampai tanganku tak mampu menahan. Hei, apa-apaan sih kamu ini? Kamu sudah tidak sopan Andi. Pipiku sedikit memanas menahan marah yang sudah mulai bergejolak dalam hati. Bu, maaf, tapi saya serius bu, ingin melihat keadaan Lisa bu. Semalam saya bermimpi ketemu dengannya bu. Putri ibu dalam bahaya. Apa maksudmu? Lisa baik-baik saja kok. Bahkan dia sudah sadar kini. Tidak bu, selama ini Lisa dalam keadaan tidak baik bu. Raganya memang di rumah ini bu, tapi sukmanya ada di tempat lain. Bu, dia terkurung bu. Makhluk yang kalian puja itu penyebab dari semua ini bu. Andi, kamu ini
Berhenti mengoceh atau apa Bu? Atau saya akan jadi tumbal kalian selanjutnya maksudnya. Saya tahu Bu. Jantungku berdetak lebih kencang. Ketakutan yang mengusik dalam hati ini mulai membuatku membayangkan rahasia-rahasia keluarga kami yang mulai terkuak oleh orang lain. Tanganku mengepal, rasanya ingin lenyapkan dia hari ini juga. Namun aku harus bertahan sebisa mungkin. Tidak boleh ada amarah yang meledak. Jika tidak, dia akan lebih banyak membuka mulut. Aku melipat tangan di dada. Lantas apa urusannya denganmu? Jika aku melakukan pemujaan, lagi pula itu kan juga bukan hakmu. Nada bicara kuatur sedemikian rupa, ucapan tidak boleh jadi acuan untuk memperlihatkan rasa takut. Andi terlihat menggeleng dan tersenyum sinis, sorot matanya tajam ke arahku. Tapi sikap dingin ini tak akan kalah darinya. Kalian sudah salah jalan. Apa dukun yang membantumu adalah orang yang sudah kaya? Saya yakin bukan Bu. Hidupnya tetap saja miskin. Kata-katanya terdengar lantang. Mataku menyipit, memberi tanda jika tidak mengerti dengan apa yang ia ucapkan. Lalu maumu apa sih? Tanyaku berharap dia segera pergi. Izinkan saya melihat keadaan Lisa saja Bu. Setelah itu saya tidak akan mengganggu kalian. Aku menyingkir dari pintu, memberikan jalan agar dia masuk. Tidak ada pilihan lain, aku tidak ingin membuat dia bicara terlalu jauh. Langkah ini segera dipercepat untuk menuju kamar Lisa. Andi mengikuti dari belakang. Heran, dia mengetahui aku bersekutu dengan jin, tapi dari sikapnya tidak terlihat gentar sedikit pun. Rasa ingin tahu ini menguat, seberapa sanggup dia bertahan dan jadi benalu dalam keluargaku. Aku membuka pintu kamar Lisa dan segera masuk mendekati putri semata wayang yang sedang duduk di ranjang itu. Andi ikut masuk. Ia dengan tangkas duduk di sisi ranjang dan menyimpan tangannya pada kening Lisa. Lisa, kau baik-baik saja? Tanyanya dengan nada cemas. Lisa hanya merespon dengan anggukan saja. Coba katakan sesuatu kalau kamu adalah benar-benar Lisa. Aku semakin tidak mengerti dengan pernyataan konyol yang ia tuturkan barusan. Bukannya sudah jelas anggukan Lisa, menandakan bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja. Ayo Lisa, katakan sekarang juga. Aku menarik tangan Andi dan menyeretnya keluar kamar. Dia sudah membuat tubuhku semakin memanas dan memaksa untuk meluapkan amarah yang sudah menggebu. Apa maksudmu berkata itu pada putriku? Dia tuh bukan putrimu. Hei, dia tuh Lisa. Dia tuh putriku. Ibu salah Ibu. Tubuhnya memang Lisa Bu, tapi itu bukan Lisa. Makhluk lain yang mengisi jiwanya Bu. Hentikan pernyataanmu yang tidak masuk akal ini. Napas ini terasa naik turun. Aku tidak habis pikir dengan sikap anak muda yang tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam hidupnya. Bu, izinkan aku meruqyah pada Lisa Bu untuk mengusir jin dalam tubuhnya itu. Aku menatapnya tajam, tetapi belum sempat menjawab, teriakan terdengar dari kamar Lisa. Aku dan Andi segera berlari dan masuk untuk memastikan keadaan gadis itu. Angin bertiup kencang membuka jendela kamar Lisa. Lisa terlihat menggeram. Bahkan ia meremas-remas sebay dengan sangat kuat. Iris mata yang tajam berubah menjadi putih. Mulutnya menganga dengan geraman yang kian lama kian mengeras. Andi berlari menghampiri Lisa, sementara aku hanya bisa mematung di tempat. Mas Darman datang menghampiri. Ia mengatur napas, sepertinya dia berlari menyusuri anak tangga. Dek, ada apa ini Dek? Tanya Mas Darman. Lisa Mas? Mas Darman mengarahkan matanya ke arah Lisa, sementara aku masih menahan hembusan angin yang mengipas rambut dan pakaian yang dikenakan. Jangan mendekat, teriak Lisa bukan suaranya. Hei, kau harus keluar dari tubuh ini, ucap Andi dengan lantang. Dia seolah tidak gentar dengan keadaan Lisa yang mengerikan. Pak, bantu saya Pak untuk memegangi Lisa Pak.
Tidak usah takut Pak, saya akan melakukan sesuatu. Perintahnya pada Mas Darman. Mas Darman mengangguk dan menarik tanganku. Mungkin ia meminta bantuan. Aku mengerti dan kami pun segera memegang kedua tangan Lisa. Ia meronta-ronta tapi tidak ada pergerakan selain menghentak-hentakan tangannya. Dalam hati ingin sekali aku menangis dan memeluk erat dia. Mengapa ini bisa terjadi pada anakku yang kukenal kuat dalam agama? Apa memang ini adalah kesalahan kami? Apa karena persekutuan ini? Andi mengangkat kedua tangannya di hadapan kami. Ia melantunkan ayat suci Al-Quran. Lisa pun semakin meronta, memaksa kami melepas tangannya. Bahkan ia menggigit tangan Mas Darman sampai ia berteriak-teriak kesakitan. Tidak dalam jangka waktu lama, jantungku semakin tidak karuan. Takut hanya itu yang dirasakan saat ini. Andi menghampiri kami dan menengadahkan wajah Lisa untuk bertatapan dengannya. Dibacakannya ayat Al-Quran kembali. Setelah itu ia mengusap wajah Lisa dengan teriakan kalimat takbir. Lisa berteriak dan menggeram. Dengan proses dan waktu yang cukup lama, akhirnya Lisa terkulai lemas. Aku segera mengusap lembut pucuk kepala Lisa dan menangis. Itu yang saat ini kulakukan. Sedih melihat anak yang sudah kucintai menjadi monster yang siap melukai orang tuanya sendiri. Andi, sebenarnya siapa yang ada di dalam tubuh Lisa? Aku tidak mengerti. Kemarin Ki Kusno bilang ini adalah leluhur dalam rumah ini. Tanya Mas Darman membuka percakapan di antara keheningan. Iya Pak, kalian akan menemukan jawabannya nanti. Tidak perlu kalian mengira itu jin penunggu atau jin apapun. Aku sudah bilang Pak, niat mereka untuk membuat kalian percaya pada satu sosok yang kalian agungkan Pak. Ternyata Andi ini sudah benar-benar mengetahui dan masuk terlalu jauh dalam keluargaku. Bagaimana jika ini terdengar sampai ke telinga warga dan mereka mengusir kami dari sini? Ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Dia sudah mengusik ketenangan tempat ini. Aku yakin Nyai pun akan terganggu dengan kehadiran Andi. Aku bangkit mendekatinya, berdiri dengan jarak beberapa inci saja. Kamu sudah terlalu jauh masuk ke dalam kehidupan kami. Orang pun akan berpikir yang sama. Karena apa? Karena kamu tidak mengenal kami, bahkan kamu pun bukan anggota keluarga kami. Lantas apa peduli kamu tentang hal ini? Terlebih lagi tentang nyawa anakku. Tegasku sedikit mengertak untuk membuka pikirannya. Bu, sebagai orang muslim, aku harus peduli dengan hal ini Bu. Apalagi saat ini Lisa ada dalam mimpi. Jika ibu melihat apa yang aku lihat dalam keadaan Lisa seperti itu, maka orang lain pun hatinya akan tersentuh seperti yang aku alami Bu. Bedanya ada yang berani atau ada yang tidak Bu. Aku hanya menggeleng perlahan, menatap matanya dengan tajam. Sorot matanya yang menandakan jika dia seorang yang sulit untuk ditaklukkan. Bu, saya mau izin pada kalian. Izinkan saya membawa Lisa pada Ustadz Ilham. Dia guru ngaji saya Bu, sekaligus ahli ruqyah syar'i. Tidak, apa-apaan kamu? Teriak Mas Darman, mata ini menoleh ke arahnya. Aku pikir dia akan setuju dengan usul dari pemuda ini. Namun nyatanya dia pun berpikiran sama seperti apa yang aku khawatirkan. Kenapa Pak? Tanya Andi, dahinya tampak mengernyit. Aku sendiri lebih percaya pada Ki Kusno ketimbang kamu. Memang siapa dia Pak? Aku yakin Andi akan menanyakan hal itu. Kamu sudah tidak perlu tahu siapa dia. Lisa pun sedang dalam pengawasan dia. Sekarang kamu pergi dari sini dah. Silahkan. Jelas Mas Darman, tangannya menunjuk ke arah pintu. Andi mengangguk, terlihat ia mengembuskan nafas berat. Ia berbalik dan berkata, Pak, ingat, saya akan tetap kembali atas izin Allah. Andi melangkahkan kakinya keluar kamar. Aku menatap punggungnya dan tersenyum puas dengan keputusan Mas Darman. Aku harus menyingkirkan dia secepatnya. Mas,
Terima kasih mas. Iya dek, aku ingin yang terbaik buat keluarga kita dek. Aku tidak ingin hidup kita susah kembali seperti dulu. Aku hanya tersenyum, ternyata pikiran kita sama. Suara ketukan pintu membuatku melepas pelukanku. Udah mas, biar aku lihat. Ucapku, aku berjalan menuju ruang bawah untuk melihat siapa yang datang. Semoga saja bukan dokter sialan itu lagi. Aku membuka pintu dan sedikit terkejut melihat siapa yang datang. Marni, tolong Marni, suamiku Marni. Mbak Nur, ada apa dengan Mas Surya mbak? Pagi sekali aku mendatangi kamar Lisa dengan membawakan sarapan seperti biasa. Roti dan susu ditata dalam nampan yang sudah kuletakkan di atas meja. Gorden kubuka agar cahaya bisa masuk dengan leluasa. Lisa kududukan dengan bersandar pada bantal. Perlahan goresan sisir ini mengusap rambut Lisa yang panjang dan hitam. Sesekali bibirku mengulum senyum, merasa bahagia bisa sedekat ini dengannya. Putri, ibu sudah dewasa. Pasti di sekolah sudah ada cowok yang naksir ya. Cerita dong sama ibu. Ibu kan ingin tahu siapa laki-laki yang beruntung itu. Ucapku sembari menyisir rambut gadis manis ini. Oh iya dek, sebentar lagi ayah kan ulang tahun. Mau kasih kado apa buat ayah? Apa kita kasih kejutan aja yuk buat ayah? Nanti ibu yang siap ngatur semuanya pokoknya. Nanti kita hias rumah ini bersama-sama. Terus pas ayah datang, kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun buat ayah. Aku mengoceh sendiri dengan berteman sunyi. Tidak ada jawaban atau respon sedikit pun dari Lisa. Sudut bibir ini berganti menjadi menekuk ke bawah, merasakan ada sesuatu yang membuat dada itu sesak. Tangan ini mendekap tubuh Lisa dari belakang, tetapi dia tetap dalam posisi diamnya. Aku menyanyikan lagu tepat di telinga Lisa dengan air mata yang menetes. Lisa, ibu kangen dinyanyikan lagu itu sama Lisa. Hanya itu yang bisa terucap pada gadis yang sudah seperti mayat hidup ini. Wajah pucat, badan kurus dan pandangan kosong. Aku sudah bertanya pada Nyai saat pemujaan itu. Makhluk apa yang membuat Lisa menjadi seperti ini? Ampun Nyai, saya sudah lancang. Saya mau menanyakan tentang ini Nyai. Saya sudah kehilangan arah. Makhluk apa yang mengganggu Lisa selama ini ya Nyai? Nyai menatapku tajam, tergambar sedikit ketidaksukaan yang ia tunjukkan dari sorot matanya. Bukankah Kusno sudah menjawabnya? Aku tertunduk tak berani menatapnya lagi. Entah mengapa hatiku ragu dengan jawaban Ki Kusno. Karena selama ini aku pun juga mengalami gangguan-gangguan aneh. Aku menarik napas, lantas memberanikan diri untuk mencari kebenaran itu. Maaf Nyai, Ki Kusno hanya bilang jika itu adalah makhluk yang tidak sengaja terundang saat kami melakukan pemujaan Nyai. Marni, jika dia sudah berbicara seperti itu, seharusnya tidak perlu kau tanyakan lagi Marni. Apa kau sudah meragukanku? Atau bahkan engkau menuduhku Marni? Aku menutup mata beberapa detik. Dari suaranya, Nyai terdengar begitu marah dengan pertanyaan bodoh yang kulontarkan itu. Namun, aku tidak bisa menahan diri dari rasa yang sudah lama bergelut dalam hati tentang siapa yang membuat Lisa seperti ini. Ampun Nyai, saya tidak akan mengungkit hal itu lagi Nyai. Marni, kau percayakan saja semua ini padaku. Bukankah kekayaan adalah hal yang terpenting bagimu Marni? Jangan kau sampai membuang waktu dengan memikirkan hal yang tidak masuk dalam pemujaanku itu. Jika tidak, nyawamu akan jadi taruhannya Marni.
Suara itu begitu menusuk, membuat tubuhku bergetar seketika. Tidak, aku tidak mau mati seperti ini. Baik Nyai, saya mengerti. Mohon ampun Nyai. Kenangan malam itu membuatku enggan untuk mencari tahu tentang musibah yang menimpa Lisa. Terbesit dalam benak, bagaimana jika menyetujui saran dari Andi untuk meruqyah Lisa. Namun, keyakinan dalam hati ini tentang kemarahan Nyai semakin besar. Nyai tidak akan suka jika kepercayaanku berbelok arah pada orang lain. Aku kembali melepaskan pelukan dari tubuh mungil Lisa, membaringkannya di ranjang dan melambaikan rambutnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jemari ini menyeka pipi yang sedari tadi sudah basah. Ibu pergi dulu ya Lisa. Ayah akan menemani Lisa di sini. Ucapku sembari menarik selimut dan menutupi tubuh kurus itu. Kecupan lembut mendarat di kening gadisku yang cantik itu. Sungguh, diri ini baru menyadari arti kehilangan saat canda tawa yang sudah tak lama lagi terdengar. Tak ingin menunda waktu lagi, aku bergegas keluar dari kamar Lisa dan segera turun ke bawah untuk mengambil tas. Hari ini aku berniat untuk melihat keadaan Mas Suryo, sekaligus ingin menyaksikan permainan apa yang sudah Nyai lakukan pada laki-laki sialan itu. Mas, aku mau pergi ke rumah Mas Surya dulu ya. Kamu mau kan menjaga Lisa? Tanyaku pada Mas Darman yang sibuk merapikan kamar Nyai. Dek, kenapa bukan aku saja yang ke sana? Kamu kan bisa jaga Lisa di rumah, tuturnya sambil Mas Darman mengganti bunga sedap malam dengan bunga yang lebih segar. Aku tersenyum dan melipat tangan di dada. Aku menyenderkan badan pada penyangga pintu. Mas, aku hanya penasaran dengan apa yang terjadi pada kakakmu itu. Apa dia sudah mati? Apa belum ya? Atau dia dalam keadaan yang lain? Mas Darman sedikit menoleh, salah satu sudut bibirnya terangkat. Dek, kamu nafsu sekali pengen bunuh dia. Apa dendammu sebesar itu ya, Dek? Iya Mas, aku belum lupa dengan perlakuan dia yang seenaknya menghina kita. Terlebih lagi menghina kamu sebagai suami yang tidak becus memenuhi kebutuhan keluarga, Mas. Jelasku dengan bibir sedikit dimajukan beberapa senti. Mas Darman mengarah kepalanya ke telingaku dan ia berbisik. Dek, balaskan dendamku dengan cara yang terbaik, Dek. Lakukan semuanya dengan indah dan perlahan, biar pria sialan itu menerima akibatnya, Dek. Mata ini meliriknya, bibirku pun tersenyum puas. Tentu saja memang itu yang aku harapkan selama ini. Sambil menggenggam tangan Fahmi, aku melangkah dengan santai menuju rumah milik Mas Suryo. Terlihat beberapa orang tampak mengobrol di teras rumahnya. Mungkin ada beberapa tetangga yang datang menjenguk. Mbak Nuri kemarin sudah bercerita tentang keadaan suaminya yang sedang sakit. Sakit yang menurutnya aneh. Saat aku bertanya perihal kedatangannya, mengapa harus mencariku, dia bermaksud untuk bermusyawarah masalah biaya. Manusia tidak tahu malu, tidak punya otak. Mereka sudah meludah, tapi ludah itu dilap kembali dengan perilaku polos seolah teraniaya. Tidak pernahkah mereka berpikir perasaan yang dulu, perasaan yang pernah mereka sakiti tanpa ada kata maaf yang terucap? Mbak, baru datang. Salah seorang pria yang duduk di bangku teras rumah. Iya Mas, aku baru ada waktu hari ini. Jawabku ramah. Aku memasuki rumah itu dan terlihat ibu-ibu sedang menjenguk. Mereka berpamitan untuk pulang. Beberapa di antaranya tersenyum ramah padaku. Aku semakin penasaran dengan keadaan kakak tercinta. Marni, sama Fahmi juga.
Sapa Mbak Nuri tersenyum palsu. Itu hanyalah senyum busuk yang ia sengaja keluarkan, sebab ada kemauan yang ingin dicapainya. Aku hanya membalas senyum itu dengan sedikit dipaksakan. Ayo ikut Mbak Marni, kita lihat keadaan masmu. Aku mengangguk mengikuti langkahnya untuk masuk ke kamar mereka. Mata ini seketika membelalak melihat keadaan pria yang berbaring di ranjang dengan keadaan yang membuat orang jijik untuk melihatnya. Seluruh kulit Mas Suryo penuh dengan borok, serta mengeluarkan bau busuk yang begitu menusuk. Tidak habis pikir dengan warga di kampung ini, mengapa masih sudi untuk menengok pria yang sudah dalam keadaan seperti itu. Aku menutup hidung. Panas dek, panas, ambilkan air. Mbak Nuri hanya terisak melihat suaminya meraung dan mengoceh demikian. Sementara Fahmi, entah kenapa anak itu bersembunyi di balik tubuhku. Tangannya mengepal pakaianku dari belakang. Tubuh ini berjongkok perlahan menyeimbangkan tinggi Fahmi. Sayang, ada apa? Tanyaku setengah berbisik. Fahmi takut, Bu. Takut apa, sayang? Itu. Takut sama Pak D. Tanyaku lagi. Fahmi menggeleng perlahan. Sini bisikin ibu. Perintahku menyodorkan telinga ke bibir yang mungil. Ibu, ada orang yang punya tanduk, badannya berbulu lagi liatin badannya Pak D. Ucapnya bergetar, tampak keringat dingin mengucur di pelipis Fahmi. Aku memangkunya dan mengajak ia keluar kamar. Ia pasti melihat sosok jin yang mengganggu Mas Suryo. Mbak Nuri mengikuti langkahku. Kami duduk di sofa untuk sekedar mengobrol dan membicarakan tentang keadaan Mas Suryo. Pak, itu Mas Suryo sudah berobat? Tanyaku dingin. Mbak Nuri mengangguk perlahan dengan tubuh sedikit terguncang. Ia terlihat masih terisak dengan tangisnya. Aku hanya tersenyum tipis merasakan kebahagiaan atas keadaan yang menimpa keluarga mereka. Mereka bodoh sekali. Mereka mau menerima uang pemberianku saat itu. Sudah jelas mereka tahu jika keluarga kami kaya secara mendadak. Tapi mereka masih menerima pemberian secara cuma-cuma. Uang itu sudah kuberi mantra saat melakukan ritual. Malah Nyai meniupkan kekuatannya pada uang itu. Jika di luar sana berpikir aku manusia serakah, bagaimana dengan uang ini? Bukan aku yang menumbalkannya, tapi mereka yang mengantarkan nyawanya sendiri. Marni, dokter yang memeriksa suamiku kemarin katanya Masmu harus dirawat sampai sembuh. Lalu kenapa tidak dibawa saja, Mbak? Mbak nggak punya uang, Marni, sebesar itu. Lalu urusannya apa, Mbak, denganku? Marni, bantu pengobatan Mas Suryo dong. Harapan Mbak hanya kepada kamu dan Darman, Marni. Manusia tidak tahu malu. Sampai ia bersujud dan mencium kakiku pun, aku tidak akan pernah membantu mereka. Mati. Mereka harus mati. Maka dendam ini akan terbayar lunas. Aku tidak bisa, Mbak. Mohon maaf. Marni, apa maksudmu? Iya, Mbak, mohon maaf. Aku tidak bisa. Sengaja kunaikkan nada bicara agar ia tahu betapa sakitnya perasaan ini. Kamu kok tega banget sih, Marni? Mbak, tega mana saat dulu Fahmi sakit malam hari dan kalian tidak mau menolong? Malam itu hujan deras. Kami tidak punya uang, kalian malah mengusir kami dengan alasan mengantuk. Mbak, apa kau tidak mengingatnya waktu itu? Mbak Nuri, apa perlu kejadian itu aku ingatkan secara rinci? Dadaku terasa sesak saat bayangan kekejian mereka melintas dalam ingatanku. Dia terdiam mengatur napas. Aku yakin dia tidak lupa dengan hari yang menyedihkan itu. Untung saja Mbak Fahmi masih hidup sampai sekarang. Jika tidak, aku sudah membunuh kalian saat itu juga.
Tuturku memberi tatapan menusuk di mata Mbak Nuri. Maafkan aku Marni, saat itu kami khilaf. Hatiku semakin ditusuk saat dengan entengnya dia mengucapkan kata maaf. Semudah itu menyakiti perasaan orang lain dan hanya terlontar kata khilaf. Mbak Nuri, karma tidak hanya berlaku untuk Mas Surya Mbak. Bahkan Mbak Nuri pun harus bersiap menerima giliran selanjutnya. Ucapku puas dibarengi dengan tawa puas. Marni, apa yang melakukan ini adalah kamu? Aku hanya mengangkat bahu memberi tanda tidak peduli. Aku berdiri menggendong Fahmi dan melangkahkan kaki untuk keluar dari tempat ini. Hari ini kepalaku sangat pusing dan isi perut seperti mau keluar. Kehamilan ini menginjak usia 5 bulan, namun mual-mual masih belum reda. Beberapa saat kehamilan Lisa dan Fahmi tidak mengalami apa-apa. Mungkin benar kata orang, jika kehamilan ketiga kadang sedikit manja. Aku memutuskan untuk istirahat. Urusan rumah dan anak-anak ditangani oleh Mas Darman. Dia juga mulai terbiasa melakukan hal ini semua. Aku berbaring di ranjang, sedikit memijit bagian kening yang terasa berat. Mata pun sudah mulai sayu dan sulit untuk dibuka. Mata ini mulai terpejam, tapi pikiranku masih dalam keadaan sadar. Waktu tidur menjadi harapan untuk membantu mengurangi pusing dan mual ini. Namun, baru saja mata ini tertutup beberapa detik, aku merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak di tepi ranjang, tepat di ujung kaki. Gelitikannya sangat terasa. Refleks kaki ini hanya kugeser, tapi masih mengacuhkannya dan enggan membuka mata. Semakin lama, indera penciumanku merasakan sesuatu yang begitu busuk. Bau apakah ini? Kubuka mata ini dengan segera dan menoleh ke ujung kaki. Jantungku berdetak lebih cepat saat netra ini menatap sebuah sosok yang merangkak perlahan. Ia tampak akan mendekat. Aku memejamkan mata kembali dengan tubuh yang sedikit gemetar. Nafasku mulai tidak teratur. Dalam pandangan yang samar, sosok itu menghilang secara tiba-tiba. Tidur ini berganti posisi menghadap ke sebelah kiri, mencari posisi yang lebih nyaman. Perasaan takut itu kubuang jauh-jauh. Untuk apa takut? Toh Nyai melindungiku dari arwah-arwah jahat itu. Kembali kututup mata, tetapi aku merasakan sesuatu yang baru saja memelukku dari belakang. Mata ini kembali terbuka dan melirik ke arah perut, di mana sebuah tangan penuh dengan luka dan kuku panjang hitam mendarat di sana. Tubuhku seakan-akan kaku, mulut terasa terkunci. Aku ingin berteriak sekencang mungkin meminta bantuan Mas Darman, tapi ketakutan ini seolah membuat semuanya menjadi patung. Rambutnya putih dan kusut tepat berada di bahuku. Aku hanya bisa menangis, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tangan menyeramkan itu mengelus perutku perlahan. Napasku semakin sesak menahan jeritan yang tertahan. Jeritan-jeritan itu hanya bisa dilakukan dalam hati. Elusan itu belum juga berhenti. Seseringaian makhluk menjijikan itu mulai terdengar. Ia berbisik, Aku ingin anak ini. Bolehkah aku mengambilnya? Suara begitu serak dan menakutkan. Kuku itu menancap dan menggores perutku dengan sangat ganas. Mata ini membelalak merasakan perih yang tak bisa kuteriakan. Cairan hangat dan bau anyir terasa keluar menemani kulit yang tercabik-cabik oleh tangan kejam itu. Tangan itu mengorek-ngorek isi perutku menembus kulit yang sudah terngangah. Sakit, sangat sakit sekali. Ini begitu perih dan ngilu. Makhluk itu merangkak melewati tubuhku. Dengan air mata yang berderai, tubuhku lemas dan napas sudah mulai habis. Aku meronta mencoba melawan, namun makhluk itu menarik bahuku dan membuat posisi tidurku menjadi terlentang. Jelas sudah apa yang ada di hadapanku kini.
sosok makhluk yang berwajah tertutup rambut putih berduduk di atas tubuhku. Tangannya kembali menembus perutku, mengorek-ngorek mencari sesuatu di dalam sana. Dia menarik sesuatu dari dalam sampai aku merasakan sobekan pada kulit perut menjadi semakin melebar. Mataku membulat saat dia mengangkat benda seperti janin dan tertawa sampai memekakan telinga. Aku terbangun dan tersentak saat mendengar suara alarm. Dengan napas terengah-engah dan keringat yang membanjiri sekujur badan, ku coba meraba perut, tetapi pada kenyataannya tidak terjadi apa-apa. Jadi itu semua hanya mimpi. Aku mengacak-ngacak rambut frustasi, lalu menarik kaki dan menenggelamkan kepala di antara kedua tangan. Kenapa mimpi ini terasa begitu nyata? Apa sebenarnya yang akan terjadi pada hidupku? Semua gara-gara kehamilan ini. Andai saja aku tidak memikirkan kebahagiaan Mas Darman, mungkin sudah kugugurkan saja bayi ini. Diri ini tak ingin berlarut dalam ketakutan. Aku segera melihat jam, ternyata menunjukkan pukul 11 malam. Nyai sudah bisa dipanggil, seisi rumah pun sudah pasti tidur. Kebetulan aku tidur di kamar bekas ibu mertua. Kamar ini bersebelahan dengan kamar Nyai, dan itu membuatku tak perlu jauh-jauh untuk melangkahkan kaki. Aku segera bangkit dan meninggalkan kamar ini untuk menuju tempat ritual. Masuk ke kamar Nyai membuat rasa takut ini hilang dengan sekejap. Kunyalakan dupa yang ada di setiap sisi ruangan. Aku duduk bersila beralaskan kain putih, mengundang Nyai dengan asap kemenyan yang sudah mulai mengepul. Tak lupa taburan bunga untuk menjemput kedatangannya. Suara kereta kencana mulai terdengar, tanda kedatangan Nyai sudah semakin dekat. Seperti biasa, kedatangan wanita cantik itu selalu dibarengin dengan pantulan cahaya dan embusan angin yang menerpa. Aku membuka mata perlahan, menatap wanita berbaju hijau ini dengan penuh hormat. "Selamat datang, Nyai," ucapku dengan nada pelan. "Ada apa, Marni? Kau memanggilku?" Nada bicaranya selalu datar dan dingin. "Nyai, saya ingin bertanya. Ampuni saya, Nyai, jika pertanyaan ini akan menyinggung Nyai." Aku mencoba memberanikan diri dan meyakinkan diri, berharap pertanyaan ini tidak membuatnya marah. "Apa itu, Marni? Coba kau katakan." Aku menelan ludah, menghirup napas dalam-dalam. "Nyai, siapa makhluk yang selama ini menggangguku, Nyai?" Tanyaku tanpa berani menatap wajahnya. Nyai terdiam dan jantung ini terasa berdetak lebih cepat. Aku memberanikan diri mengangkat wajah dan menatap ekspresi yang begitu dingin. "Marni, kau selalu mempertanyakan itu. Apa kau merasa ini ada sangkut pautnya denganku?" "Tidak, Nyai, tidak sama sekali. Aku baru saja bermimpi bertemu dengan makhluk mengerikan itu, Nyai." Jelasku menundukkan kepala kembali. Dengan dingin, Nyai selalu membuatku takut. "Marni, selama kau masih memujaku, kau akan selamat dari ancaman-ancaman jahat apapun. Sekalipun ada seorang yang akan menyakitimu secara halus, itu tidak akan pernah terjadi. Hanya satu permintaanku, Marni, sebagai penguji kesetiaanmu padaku." Dahiku mengernyit mempertanyakan hal apa yang akan Nyai minta. Aku terdiam beberapa saat. Entah mengapa aku yakin jika Nyai akan meminta sesuatu yang berat sebagai tanda kesetiaanku. Bukankah selama ini aku selalu menepati janjiku padanya? "Marni, kenapa kau diam? Apa engkau sanggup?" Apa itu, Nyai?" "Marni, seseorang sudah mengganggu dan menjadi benalu antara kita. Kau harus melenyapkannya, Marni, karena aku tidak bisa menyentuhnya dengan tanganku sendiri." "Memang siapa itu, Nyai?"
boleh saya tahu? Andi. Aku harus membunuh dokter muda itu. Mengapa Nyai menganggap Andi sebagai penghalang? Bukannya sudah lama ini dia tidak datang kemari. Ada apa sebenarnya? Marni, kau merasa heran bukan dengan permintaanku ini? Tinggal kau pilih saja, Marni, antara Andi atau salah satu keluargamu yang akan kau jadi taruhannya. Tidak, Nyai, akan kupenuhi semuanya. Nyai menyeringai, tawanya pun mengisi hamparan kamar ini. Sementara pikiran ini masih diselimuti rasa bingung tentang Andi yang kabarnya tidak terdengar lagi. Malah aku sempat berpikir jika pria itu tak akan ikut campur lagi dengan urusan kami. Marni, kau memang pengikut setiaku. Sesudah ini akan ada kabar yang baik untukmu dan keluargamu, Marni. Ucapannya dibarengi dengan tawa yang masih memekakan telinga. Apa itu, Nyai? Belum sempat pertanyaanku terjawab, terdengar suara bel pintu. Aku menoleh ke arah belakang. Keluarlah, kau akan tahu jawabannya, Marni. Aku mengangguk dan segera berlalu meninggalkan Nyai, lantas membuka pintu dan menghadapi seseorang yang wajahnya seperti tak asing lagi. Maaf, Bu, saya tetangganya Pak Suryo. Ucap seorang pria datang bersama temannya yang sudah tersenyum sedari tadi dengan ramah. Pantas saja aku merasa tidak asing. Benar saja, dia adalah orang yang menyapaku waktu itu. Iya, Pak, ada apa, Pak? Maaf, Bu, malam-malam kemari kebetulan saya mendapatkan alamat Ibu dari Pak Suryo. Saya hanya mau menyampaikan berita duka, Bu. Ucapnya dengan wajah sedikit sendu, sementara aku tidak mengerti apa yang ia bicarakan. Bu, Pak Suryo sudah meninggal dunia, sementara istrinya ditemukan tewas gantung diri di kamar yang sama, Bu. Hah? Gantung diri? Ucapku antara kaget dan bahagia. Mataku tiba-tiba saja menoleh ke arah lain. Pada sisi yang gelap terlihat Nyai menatapku dengan senyum liciknya. Aku mengerti, Nyailah yang mengatur segalanya. Terima kasih, Nyai, sudah membalaskan dendamku selama ini. Hari ini perasaanku begitu gelisah. Entah mengapa hati ini selalu mencemaskan Lisa yang aku sudah berjanji untuk menyelamatkannya. Namun bapak dan ibuku terlanjur mencegah karena mereka tak ingin melihat anaknya masuk terlalu jauh di kehidupan Pak Darman. Katanya itu terlalu berbahaya. Belum lagi kemarin kehidupanku sedikit terusik oleh sosok yang berusaha mengganggu. Entah dalam sholat maupun dalam keadaan tidur. Sampai bapak memanggil Kiai Ilham untuk melihatku, tidak sadarkan diri dan merancau tidak jelas. Saat itu aku seperti dibawa pada tempat yang begitu asing dan gelap. Bukan tempat Lisa yang pernah kutemui, namun tempat yang berada di genangan lumpur di tengah hutan belantara. Untung saja bacaan ayat suci Al-Quran dari ibu, bapak, dan Kiai Ilham bisa memberikan setitik cahaya sehingga aku bisa kembali. Sejak saat itulah orang tua melarang untuk menemui keluarga Pak Darman, terutama ibu yang terlihat menangis saat aku bangun. Aku hanya bisa menarik napas berat mengingat kejadian yang membuat ibu dan bapakku begitu rapuh, sampai kesempatanku menyelamatkan Lisa pun pudar seketika. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Hampir aku lupa jika ibu dan bapak tidak sedang ada di rumah. Aku bergegas melangkah keluar kamar menuju arah pintu. Paling hanya keluarga pasien yang meminta untuk ke rumahnya. Bu Marni? Mata ini membulat saat sosok Bu Marni dengan tegas menatap penuh amarah. Entah mengapa hati ini memiliki firasat yang tidak baik dengan kedatangannya. Aku menatap sekitar dalam keadaan gelap. Dia datang sendiri. Namun ini juga belum terlalu malam.
karena waktu masih menunjukkan pukul 9 malam. Ada apa Bu Marni? Ada yang bisa saya bantu? Apa Ibu mau masuk dulu silahkan? Tanyaku pada dia yang masih menatapku sinis. Andi, aku hanya ingin... Ucapan itu terhenti. Tangan yang sedari tadi dilipat ke belakang kini ia tarik ke depan. Terlihat jemari itu menggenggam sebilah pisau yang begitu mengkilat. Apa yang akan dia lakukan? Semoga Allah melindungiku dari kejahatan jin dan manusia. Aku memundurkan diri, berjaga-jaga jika dia akan menyakitiku dengan membabi buta. Bu, istighfar Bu. Dia melangkahkan kaki menyodorkan pisau ke arahku. Aku tetap bersikap tenang dan mundur mengikuti langkahnya. Kau sudah membuat nyawa anak-anakku terancam, Andi. Ucapnya dengan nada bergetar. Aku yakin dalam hati Bu Marni tidak akan tega melukai siapapun seperti ini. Terlihat dari caranya memegang pisau dengan tangan yang bergemetar hebat. Ibu, apa yang Ibu maksud? Bu, kita bisa bicarakan ini dengan baik-baik Bu. Bahkan jika Ibu mengizinkan, saya akan membantu kalian keluar dari pusaran mematikan ini Bu. Aku berusaha berbicara dengan nada lemah dan tegas dengan harapan bisa membuka mata dan hatinya. Tidak, tujuanmu hanya membuat keluargaku miskin lagi kan? Aku menggeleng perlahan sembari tetap berusaha menjaga jarak. Kalimat takbir tetap dilantunkan dalam hati dan meneguhkan keyakinan jika pertolongan Allah akan lebih dahsyat dari segalanya. Ibu, demi Allah Bu, saya ikhlas membantu Ibu keluar dari persekutuan ini. Karena bagaimanapun tanpa alasan semuanya akan berakhir tragis Bu. Ibu bukan hanya kehilangan harta, tapi nyawa semua keluarga Bu. Percayalah padaku Bu. Hentikan ocehanmu, aku tidak segan menusuk pisau ini. Ancamnya membuat jantungku berdetak lebih kencang. Namun ketakutan ini berusaha ku tepis dengan kalimat istighfar yang beberapa kali keluar dari mulutku. Bu Marni, cobalah istighfar Bu. Ingat Bu, kita bisa bicarakan dengan baik-baik. Ucapku diikuti dengan menelan ludah beberapa kali. Aku harus mencari titik lemahnya agar tidak kalah cepat dengan tangan yang bisa menusukkan benda tajam itu kapan saja. Tubuhku bersandar pada tembok. Ternyata aku berada pada titik terakhir rumah ini. Tidak terasa sudah kulangkahkan sampai sejauh ini. Kau sudah tidak bisa pergi lagi, Andi, katanya yang dibarengi dengan seringaian yang terlihat seperti sebuah ancaman. Mati kau sialan. Tangan itu melayang mengarahkan pisau ke arahku. Dengan mengucap bismillah, ku genggam tangan itu dan menyengkramnya dengan kuat. Sangat tidak kuduga, entah mengapa Bu Marni seperti memiliki kekuatan yang cukup besar. Apa jin itu membantunya? Wajah marah itu menatapku dengan sangat angkuh. Dendam dalam hatinya membuat kekuatan yang timbul semakin menguat. Pisau itu kini mengarah ke wajahku, terlihat jelas kilauannya siap menusuk kapan aja. Aku tidak boleh lengah, hanya itu yang bisa terucap dalam hatiku. Aku berusaha memutar tangan Bu Marni sampai ia menggeram kesakitan. Tanpa disadari, mata pisau mengenai tanganku dan memberi sayatan di bagian lengan. Perih, tapi aku tidak boleh memikirkan itu. Aku lepas salah satu tangan dan memberi sebuah pukulan pada lehernya sampai membuat dia lemas dan tidak sadarkan hingga tersungkur ke lantai. Aku memegangi tangan yang sudah mengeluarkan cairan berwarna merah dan kental. Andi, ada apa ini? Tanganmu kenapa, Nak? Bapak masuk dengan tergesa-gesa. Ibu meraih tanganku dan langsung mengeluarkan air mata. Andi harus mengantarkan Bu Marni pulang. Andi takut ada warga yang salah paham. Boleh Andi pinjam mobil, Bu? Dengan sedikit perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Bapak mengalah dan memberikan kunci mobilnya. Aku bergegas mengantarkan Bu Marni pulang seperti kujabarkan. Takut jika warga menerka hal yang tidak-tidak. Jadi begitu Pak ceritanya.
Jelasku pada Pak Darman, kini Bu Marni sudah berbaring di kamarnya. Pak Darman mengusap rambut Bu Marni dengan lembut dan penuh kasih sayang. Pak Darman, saya minta maaf ya Pak, sudah membuat Ibu Marni pingsan. Pak Darman tampak begitu lesu, seperti ada hal yang ia pikirkan. Aku melirik ke arah luar kamar, ingin sekali melihat keadaan Lisa. Mungkin aku harus memberanikan diri. Aku yakin jika Pak Darman masih memiliki sisi baik dalam dirinya. Pak, mohon maaf Pak, boleh saya menjenguk Lisa sebentar aja Pak? Tanyaku dengan hati-hati. Pak Darman menarik napas berat. Ia pun mempersilahkan. Meskipun hanya dengan memberi kode lewat tangan, aku tersenyum dan mengangguk pelan. Terima kasih ya Pak. Ucapku sopan, segera kulangkahkan kakiku menuju kamar Lisa. Tapi mata ini tidak sengaja menatap Fahmi sedang sibuk dengan mainannya. Kenapa jam segini anak sekecil itu belum tidur juga? Langkah ini kembali kepada tujuannya, yaitu ke kamar Lisa. Dengan perlahan kubuka pintu dan menyalakan lampu sekitar. Segera kuarahkan kaki mendekati gadis yang terlelap dalam tidurnya itu, menatap wajah yang begitu tirus dan kulit mata yang menghitam, persis seperti orang sakit. Kasihan, hanya itu yang terbesit dalam hati. Aku menarik bangku dekat meja belajar, lalu meletakkannya pada tempat samping Lisa. Setara dan duduk mengangkat kedua tangan membacakan doa untuk kesembuhan gadis malang itu. Setelah dirasa selesai, aku berusaha berkomunikasi dengan Lisa. Entah kenapa, sangat yakin jika ucapan ini akan terdengar oleh Lisa. Lisa, kakak janji akan membebaskanmu di sana Lisa. Lisa selalu ucap nama Allah ya, jangan pernah lengah. Dan segera Kiai Ilham akan kakak bawa ke sini membantumu untuk kembali pulang. Ucapku yakin, semoga Allah senantiasa meluruskan niat baik ini dan mempermudah segalanya. Tiba-tiba saja aku tersentak saat mendengar suara teriakan dari lantai bawah. Aku segera berlari dari kamar Lisa dan mendatangi sumber suara itu. Astagfirullahaladzim. Fahmi, tolong anakku, kembalikan. Pak Darman menangis sembari memeluk Fahmi dengan erat, sementara Bu Marni terlihat begitu ketakutan dengan wajahnya yang pucat pasi. Aku berlari menghampiri anak yang sudah terkulai lemas itu, memeriksa setiap denyut nadinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, panggil Bu Marni dengan suara serak. Tangannya terlihat berusaha menyentuh bahu Pak Darman, pria yang sudah duduk dengan tangis yang menguat. Marni, kita sudahi saja Marni pemujaan ini, ucap Pak Darman terisak. Suara Bu Marni begitu terbata-bata. Ada rasa yang mengusik dalam hati menyaksikan kejadian yang membuat miris dan pilu. Berharap mata dan hati satu keluarga ini terbuka dengan lebar. Menarik napas dalam-dalam, entah harus berkata apa. Pak Darman, hanya itu harapanku untuk bisa membantunya terlepas dari kesengsaraan ini.